Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizal, NIM 172300090. Saya dari kelompok 6. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Saya di sini akan memaparkan poin ketiga, yaitu pengolahan, analisa, dan konstruksi bahan hukum pada penelitian empirik. Penelitian berasal dari bahasa Inggris, yaitu research, yang berasal dari kata re atau kembali dan to search atau mencari. Dengan demikian, penelitian berarti mencari kembali. Yang dicari dalam suatu penelitian adalah pengetahuan yang benar, di mana pengetahuan yang benar ini nantinya dapat dipakai untuk menjawab pertanyaan atau ketidaktahuan tertentu. Menurut Sarjono Sukanto, suatu usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Penelitian merupakan sarana yang digunakan untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Metode penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata, serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat. Metode ini disebut juga sebagai penelitian hukum sosiologis, karena dalam penelitian hukum empiris ini berkaitan dengan penelitian terhadap orang dalam hubungan hidup di masyarakat. Pendekatan dalam sebuah penelitian yaitu ada dua. Yang pertama, pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Yang pertama, pendekatan kuantitatif, yaitu memusatkan perhatian pada gejala-gejala yang mempunyai karakteristik tertentu dalam kehidupan manusia yang dinamakan variabel. Variabel-variabel dianalisis dengan menggunakan teori yang objektif. Sasaran kajiannya adalah gejala-gejala yang ada dalam kehidupan manusia itu tidak terbatas banyaknya dan tidak terbatas pula kemungkinan-kemungkinan, variasi dan tingkatannya, maka diperlukan pengetahuan statistik berupa angka-angka. Mencakup setiap jenis penelitian yang didasarkan atas perhitungan presentase, rata-rata dan perhitungan statistik lainnya. Yang kedua yaitu pendekatan kualitatif, memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku. Penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah penelitian yang tidak mengadakan perhitungan. Data dalam penelitian hukum yaitu ada dua. Yang pertama yaitu data primer, yang kedua yaitu data sekunder. Yang pertama yaitu data primer, data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Data ini dapat dari sumber pertama dari individu atau perseorangan, misalnya adalah hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner. Yang kedua yaitu data sekunder, data yang diperoleh dari kepustakaan. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain. Kegunaan data sekunder adalah untuk mencari data awal atau informasi, mendapatkan landasan teori atau landasan hukum, mendapatkan batasan atau definisi, arti atau istilah. Pengolahan, analisa, dan konstruksi data. Pada dasarnya pengolahan, analisa, dan konstruksi data dapat dilakukan secara kualitatif dan atau secara kuantitatif. Penyajian hasil penelitian sebagai hasil pengolahan data bisa disatukan maupun dipisahkan dengan analisa data. Apabila dipisahkan, maka penyajian hasil penelitian sifatnya semata-mata deskriptif. Tidak benar bila dikatakan bahwa pengolahan, analisa, dan konstruksi data sekunder dilakukan dengan kualitatif belaka, sedangkan pengolahan, analisa, dan konstruksi data primer dilakukan dengan kuantitatif belaka. Hal ini dikarenakan pada hakikatnya pengolahan, analisa, konstruksi data secara kualitatif maupun kuantitatif merupakan dua cara yang saling melengkapi. Pada penelitian hukum normatif yang menelaah data sekunder, penyajian data dilakukan sekaligus dengan analisanya. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.